Baiklah teman-teman, di sini saya akan membantu teman-teman yang mengalami kesulitan untuk validasi PPG dalam pembuatan jurnal. Adapun aplikasi yang akan saya gunakan untuk membantu teman-teman dalam pembuatan jurnal, yang pertama yaitu ada duplicate checker ini, duplicate checker dan shader. Nah ini tampilannya, duplicate checker ya ini tampilannya ini, dan shadernya ini, shadernya. Nah, yang pertama, langkah yang pertama untuk kita dalam pembuatan jurnal, yang pertama kita masuk dulu di shadernya. Kita klik dulu di sini bagian perintahnya. Nah, dengan kasih perintah untuk pembuatan jurnal kelas 9 bahasa Inggris. Kita okein. Nah, dia akan membuatkan kita jurnal. Kita masih dalam proses. Nah, ini jurnal kelas 9 yang bahasa Inggris yang saya pinta. Terus kita copy. Terus kita copy. Terus kita copy. Ini kita copy sampai ke bawah sampai kesimpulannya. Terus kita pindahin ke Word. Kita pindahin ke Word, kita copy paste. Nah, setelah kita pindahin ke Word, itu jumlah katanya adalah 200. Ini jumlah katanya. Nah, jumlah katanya 269. Berarti jurnal yang kita buat ini berarti kurang dari 300 kata. Nah, bagaimana untuk mencukupinya menjadi 300 kata? Kita hanya perlu menambahkan di bagian latar belakang. Jadi latar belakangnya ini latar belakangnya. Ini latar belakang. Latar belakang ini kita copy, terus kita masuk copy, terus kita masuk lagi ke shader. Nah ini, terus kita kasih perintah jelaskan secara detail dan lengkap kalimat ini. Titik 2, pastein kalimat yang kita tadi. Oke. Shader akan membantu kita untuk membuatkan kalimat baru. Shader akan buat kita kalimat baru. Oke. Kita copy, terus kita kembali ke Word. Nah, kita copyin ke sini, terus kita ganti, kita copy ke sini. Nah, dapat kita cek. Setelah kita copy paste tadi, ini kita dapat cek itu menjadi 470 kata, sehingga memenuhi untuk menjadi syarat jurnal PPG kita. Nah, langkah selanjutnya baru kita melakukan cek plagiasi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan cek plagiasi? Yang pertama kita copy dulu semua jurnal ini. Copy Ctrl C, A dulu, Ctrl A,
baru kita klik kanan, copy, terus kita kembali lagi ke ini, cek plagiasi ini, terus kita copy pastein sini, paste. Nah, terus kita cek plagiasi kita, terus kita mouse kita turun ke bawah, kita cek plagiasi kita. Ini bagian saya bukan robot, kita centang atau checklist, terus kita pilih dulu. Biasa ada pertanyaan saya bukan robot ini, verifikasi. Sepeda motor. Nah, cek plagiasi nih. Oke, kita tunggu. Cek plagiasinya kita tunggu, lagi loading. Nah, itu lagi loading. Kita tunggu untuk loadingnya. Mungkin lagi jalan loadingnya, kita masih menunggu untuk cek plagiasinya. Kita cek berapa persen atau tingkat plagiasi kita. Masih loading. Jadi Bapak Ibu, di sini saya menekankan bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah kita cek dulu jumlah katanya. Setelah katanya cukup atau lebih dari, minimal lebih dari 300, baru kita melakukan cek plagiatnya. Nah, di sini dapat kita cek berarti plagiasi kita ada 24%. Bagaimana untuk biar dia menjadi 0% plagiat ya? Kita cek dulu bagian mana yang ada plagiatnya. Kita cek. Nah, ternyata di sini kesimpulan dan ininya ada plagiasinya. Nah, plagiasinya. Nah, bagaimana untuk meninggalkan plagiatnya? Pertama kita copy dulu bagian tadi. Kita copy. Terus kita kembali ke slider lagi. Terus kita kasih perintah perbaiki plagiat. Paste. Kita enter. Nah, ini setelah selesai kita copy lagi. Kita copy sampai kesimpulan. Nah, terus kita cek plagiatnya. Kita cek lagi plagiat. Nah, ini untuk yang tadi. Berarti plagiasi untuk yang pertama tadi yaitu 24%. Kita cek lagi plagiasi untuk yang kedua ini. Setelah kita perbaiki di slider, kita paste di sini. Oke, kita cek plagiasi kita. Lagi jalan.
Kita tunggu dulu loadingnya, atau lagi jalan memeriksa plagiat kita. Kita masih mengecek plagiatnya. Nah, di sini dapat kita lihat berarti plagiasinya tinggal 10%. Nah, untuk yang 10% ini tinggal kita hapus saja nanti plagiasinya. Ini. Pasti yang paling bawah berarti Nah, setelah kita hapus bagian yang terkena plagiat yang 10%, maka ini akan menjadi 0%. Nah, 0%. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah plagiasinya 0%, maka kita akan dapat menambahkan cover dan foto-foto untuk di bagian jurnal di belakang sekali atau terakhirnya, yaitu foto umpan balik siswa dan umpan balik rekan sejawat atau rekan gurunya. Oke, demikianlah penjelasan saya untuk pembuatan jurnal PPG bagi guru tertentu dalam jabatan 2025.